Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita bersekutu dalam doa. Terpuji nama Tuhan yang senantiasa boleh memelihara dan memberkati kehidupan kami. Kami sangat bersyukur di hari yang penuh bersuka cita ini, kami mau menikmati berkat Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Biarlah roh Tuhan tetap menghampiri kami dan tinggal dalam hidup kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami perdengarkan dan dengarkan bersama-sama boleh kami mengerti, bahkan kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, selamat hari Paskah bagi kita semua. Haleluya, Kristus bangkit. Kristus bangkit, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Di hari yang berbahagia ini, kita mau merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal 28 ayat 7 dan ayatnya yang ke-10. Matius pasal 28 ayat yang ke-7 dan dilanjut ayat yang ke-10. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman Tuhan. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan di hari Paskah pada tahun ini, seperti yang diserukan oleh PGI, ia mendahului kamu ke Galilea, jangan takut. Ia mendahului kamu ke Galilea, jangan takut. Pasti di hari Paskah ini semua umat Kristen tanpa terkecuali merasakan kebahagiaan yang sempurna, sukacita yang sempurna. Karena apa Bapak Ibu? Karena puncak dari iman orang percaya adalah peristiwa kebangkitan Kristus Yesus. Orang percaya yakin Yesus lahir, Yesus mati, Yesus juga bangkit. Sehingga bertambah sempurnalah keyakinan, kepercayaan orang-orang Kristen. Sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kalau Kristus tidak bangkit, sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Itu pernah disampaikan oleh Rasul Paulus pada 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-14. Jadi peristiwa kebangkitan Kristus Yesus menjadi puncak kepercayaan orang-orang percaya. Sempurnalah Yesus yang lahir, yang mati dan telah bangkit itu telah menyelamatkan
kita dari belenggu dosa. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita membaca secara keseluruhan dari Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10, bagaimana Injil Matius mengisahkan, menyaksikan peristiwa kebangkitan Kristus Yesus. Pagi-pagi benar Maria Magdalena dan Maria lainnya ingin melihat mayat Yesus. Mereka pergi ke kubur Yesus. Dan ketika mereka sampai ke tempat itu, terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat. Karena dikisahkan, diceritakan malaikat Tuhan turun dan menggulingkan batu yang besar, batu yang menutupi kubur Yesus. Dan malaikat itu duduk di atas batu tersebut. Sontak Bapak Ibu Saudara-saudara, semua penjaga kubur ketakutan. Matius katakan wajahnya seperti orang yang mati. Karena ketakutan melihat peristiwa yang sangat-sangat mengejutkan pada saat itu. Malaikat Tuhan wajahnya berkilau-kilau. Dan malaikat itu berkata kepada Maria dan Maria yang lain pada saat itu, Yesus yang mati, Yesus yang dikubur itu telah bangkit. Malaikat berkata kepada mereka, jangan takut, pergilah. Ia mendahului kamu ke Galilea. Pergilah sampaikan berita ini, apa yang kamu lihat ini kepada murid-murid Yesus. Mendengar berita itu yang disampaikan malaikat-malaikat, sentak ada rasa takut, ada rasa sukacita. Sambil berlari mereka pergi ke Galilea. Sebelum sampai ke Galilea, Bapak Ibu Saudara-saudara, tiba-tiba Yesus bertemu mereka. Mereka sujud menyembah di kaki Yesus. Yesus tahu, walaupun malaikat sudah mengatakan kepada mereka jangan takut, tetapi masih ada rasa takut di dalam hati mereka pada saat itu. Sehingga Yesus kembali katakan, jangan takut. Pergilah, beritakan, sampaikanlah kepada saudara-saudaraku. Di Galilea mereka akan melihat aku. Demikianlah Matius mengisahkan peristiwa kebangkitan Kristus Yesus. Malaikat berkata, ia mendahului kamu di Galilea. Dan Yesus katakan, jangan takut. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema Paskah tahun ini mengajak kita untuk tidak takut di dalam menjalani setiap praktek-praktek kehidupan kita. Kenapa kita jangan takut? Memang kalau kita menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini, di kecanggihan zaman yang modern ini, tanpa Yesus, tanpa bersama dengan Tuhan, pasti ketakutan akan membayang-bayangi kehidupan kita. Kita takut apa yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang. Kita bimbang, gelisah, cemas. Tetapi tidaklah demikian Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketika kita sebagai orang percaya mengikut sertakan Kristus Yesus bersama dengan kita menjalani kehidupan ini, maka tidak ada lagi rasa takut yang membayang-bayangi kehidupan kita.
Seperti yang dialami perempuan-perempuan tadi. Awalnya mereka takut. Malaikat sudah mengingatkan jangan takut. Dan kedua kali Yesus katakan jangan takut. Ketakutan mereka berubah menjadi sukacita yang besar. Karena mereka percaya. Ketika Yesus katakan jangan takut, maka perkataan itu membuat mereka menjadi bertambah kuat dan sukacita untuk menyampaikan berita kebangkitan Kristus Yesus kepada murid-murid Yesus yang lain. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Kristus Yesus telah bangkit. Itu yang kita rayakan pada saat ini. Hari Raya Paskah. Yesus menang melawan maut. Yesus dibangkitkan dari kematian. Sehingga tidak perlu lagi ada rasa takut dalam kehidupan kita. Dosa yang begitu banyak kita lakukan, dosa yang menghampiri kehidupan kita, tidak perlu lagi kita takut. Karena kebangkitannya membuat kita percaya, membuat kita yakin kalau kuasa kebangkitan Kristus telah menebus dosa kita orang percaya. Amin. Kita telah ditebus oleh kebangkitan Kristus. Kita telah ditebus oleh darah Kristus. Jadi tidak ada lagi perlu rasa takut dan cemas. Yang ada kita harus bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Tetapi ingat, kita boleh tidak takut. Kita boleh tidak cemas, tidak khawatir, dan tidak gentar. Tetapi ketika kita hidup bersama dengan Kristus, maka ketakutan itu tidak akan terus membayang-bayangi kita. Apapun yang mau kita kerjakan, apapun yang mau kita impi-impikan, kita cita-citakan dan sedang kita gumulkan, mari ikut sertakan Tuhan. Agar Tuhan yang mengubah ketakutan yang sedang kita pikirkan menjadi sebuah kabar sukacita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Firman-Mu telah kami perdengarkan dan dengarkan. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan terus berkarya dan bekerja untuk memberkati setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan di hari Paskah ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.